Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang pewarisan sifat hukum Mendel 1. Apa sih sebenarnya hukum Mendel? Hukum Mendel adalah hukum yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Bagaimana sebenarnya pewarisan sifat itu terjadi? Hukum Mendel ini ditemukan oleh Gregor Mendel, ilmuwan biologi dari Australia. Gregor Mendel meneliti pewarisan sifat dengan melakukan persilangan dengan kacang Ercis. Alasan Mendel memilih kacang Ercis: yang pertama, mudah tumbuh; yang kedua, berumur pendek; yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang; yang keempat, keturunannya banyak dan bervariasi; yang kelima, bunganya sempurna. Sebelum kita bahas tentang hukum Mendel, mari kita bahas terlebih dahulu hal-hal penting yang terdapat dalam pewarisan sifat. Induk mewarisi sifat pada anaknya melalui gen. Gen dilambangkan dengan huruf besar, yaitu gen dominan, yang artinya gen bersifat kuat. Huruf kecil, yaitu gen resesif, yang artinya gen lemah. Ketika yang bersifat kuat bertemu dengan yang bersifat lemah, maka sifat yang akan muncul adalah sifat yang dibawa oleh gen dominannya. Contohnya, gen bunga berwarna ungu yang dilambangkan oleh U besar, yaitu dominan, dan gen bunga berwarna putih yang dilambangkan oleh U kecil, yaitu resesif. Ketika mereka bertemu atau bergabung, maka sifat yang muncul atau warna yang muncul adalah yang berwarna ungu. Huruf U besar dan huruf U kecil kita sebut sebagai alel. Selanjutnya ada genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Setiap sifat memiliki genotip yang terdiri dari dua huruf. Fenotip, sifat yang dapat diamati. Setelah itu ada parental atau induk. Ini adalah individu yang kita kawinkan. Kemudian masing-masing induk ini akan menghasilkan gamet. Gamet adalah sel kelamin jantan atau betina yang membawa setengah gen induk. Kenapa hanya setengah? Karena dalam pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Yang terakhir ada filial atau keturunan. Selanjutnya kita akan menerangkan proses pewarisan sifat yang terjadi. Alat untuk prakteknya saya menggunakan dua wadah seperti ini, mangkok, itu 20 kertas berwarna ungu dan juga 20 kertas berwarna putih. Lalu kita bagi menjadi dua di dua wadah ini ya. Begitupun dengan yang berwarna ungu. Setelah itu kita campurkan hingga tercampur rata. Ini harus rata ya. Setelah tercampur rata, kita harus menyusunnya, tapi kita harus menggunakan mata yang tertutup, tidak boleh lihat. Setelah itu kita susun seperti ini agar mudah untuk menghitungnya. Jadi kertas yang berwarna putih ada 4, kertas yang berwarna ungu juga ada 4, dan yang berwarna ungu dan putih ada 12.